Ini kesaksian daripada seseorang saudara yang kebenaran pulang ke Indonesia, tapi dia bekerja di, ya sebut aja lah Australia. Dia menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya selama ada di negeri orang. Ya, dia katakan bahwa tidak semudah yang dibayangkan di dalam dia membangun dirinya sampai bisa jadi seperti sekarang ini. Kalau kita lihat, perhatikan saudara, dia seperti orang yang punya banyak pengalaman, punya banyak kemampuan dan percaya diri yang sangat kuat ada di dalam dirinya. Tapi dia kasih tahu saudara bahwa dia pernah mengalami satu problem atau tantangan di dalam pekerjaannya, dan dia tidak bisa buat apa-apa lagi selain daripada menangis. Ya, saudara, nats panduan yang akan menjadi dasar daripada apa yang saya mau sampaikan pada siang hari ini ada terambil di dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Di sini ada dua terjemahan saudara, yang satu TB, yang satu IMB. Di dalam terjemahan dari TB bunyinya demikian saudara: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sementara di terjemahan yang lainnya bunyinya begini saudara: aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini kalau dilihat lagi ke King James juga ketemunya segala sesuatu dapat kulakukan. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini untuk semakin memperkaya pengertian daripada firman Tuhan, sehingga hasil daripada perenungan kita setelah kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa yang tersimpan di dalamnya. Saudara, problem atau tantangan itu kadangkala dia datang tanpa permisi. Ya, dia bisa tiba-tiba datang kapan saja, tidak melihat waktu atau keadaan, siap atau tidak siap. Ini bisa saja terjadi saudara. Ya, bahkan seringkali tidak cukup hanya sekali, bertubi-tubi. Dan yang lebih repot lagi saudara, ketika problem atau masalah itu bukan seharusnya kita yang terdampak, karena bukan kita yang sebenarnya ada di area itu, tetapi orang yang melakukan kesalahan, kemudian kesalahan orang itu berdampak kepada kita, dan itu juga jadi suatu problem atau tantangan saudara. Ya, nah, ada dua sikap yang dapat diambil oleh seseorang yang sedang menghadapi problem atau tantangan itu tadi. Yang pertama, cari solusi. Yang kedua, meratapi problem atau tantangan yang sedang terjadi. Coba lihat video yang pertama ya. Gak bisa di zoom lagi lebih besar. Ya kalau gak bisa apa boleh buat.
video yang singkat tapi sungguh membawa makna yang dalam, saudara. Kita lihat di situ ada dua orang anak kecil, di mana mereka sedang menghadapi problem atau tantangan. Bentuknya adalah jalan yang mereka mau lalui, di situ ada hambatannya, ya, ada barriernya. Bentuknya seperti itu kira-kira. Dan kita lihat bagaimana sikap yang diambil oleh kedua orang anak ini berbeda. Yang satu menangis karena dia tidak bisa melalui itu jalan, dan yang satunya lagi dia membuat satu langkah yang bagus, di mana dia mencari solusi dan dia bertindak. Karena saudara, kalau problem atau masalah itu sedang hadir dalam hidup kita atau datang dia, ketika kita hanya meratapinya saja, nggak akan pernah ada perubahan daripada problem dan tantangan yang kita hadapi itu. Namun sebaliknya, kalau kita cari solusi dan bertindak setelah kita mendapatkan solusi itu, maka pasti akan ada perubahan yang terjadi. Tinggal seberapa hebat keputusan yang kau ambil setelah engkau mendapatkan solusi itu akan mempengaruhi seberapa besar kau mampu menanggulangi, mengatasi problem dan tantangan yang sedang kau hadapi. Saudara, itu prolognya. Kita masuk ke bagian inti daripada bahasan pada siang hari ini. Jadi saudara, ketika seseorang percaya kepada Yesus, ya, firman Tuhan bilang, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka dosamu diampuni. Apa yang menyebabkan pengampunan dosa terjadi atas seseorang? Karena darah Yesus yang tertumpah tercurah. Ya, dan itu menjadi bagian daripada orang yang percaya kepada Yesus, pengampunan dosa. Dan bahkan darah Yesus itu menyatu dengan kita. Genetika Yesus menjadi genetika kita. Yesus itu punya genetika yang tangguh, genetika pemenang. Kita perhatikan bagaimana dia tidak menyerah sampai akhirnya. Banyak orang kan yang belum selesai sudah menyerah dalam proses bentukan, dalam proses didikan dari Tuhan. Mungkin saja itu terjadi lewat atau melalui problem dan tantangan. Ya, saudara, apakah Yesus pada saat dia mau mengemban tugasnya dari Bapa, dia tidak mengalami tekanan, dia tidak mengalami gejolak dalam batinnya? Dia ngalamin hal yang sama seperti kita, saudara. Dan tantangan atau problem yang dia hadapi adalah problem atau tantangan yang maha berat. Kenapa? Karena dia pikul dosa manusia. Sebelum dia ada, pada saat dia ada, dan pada saat dia sudah berada di sorga, itu semua dosa manusia dipikul, ditanggung oleh dia. Betul, Yesus itu 100% Tuhan, tetapi juga dia 100% manusia.
Di mana dari sisi kemanusiaannya, saudara, dia menghadapi tekanan yang begitu besar. Sampai-sampai firman Tuhan berkata, dia berkeringat dan keringat itu seperti cucuran darah. Dan kemudian dia berkata, saudara, sebagai bentuk atau ekspresi yang keluar dari dalam hatinya, dari sisi kemanusiaannya, Bapa, kalau sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Sampai akhir, saudara, sampai selesai tugas yang Bapa berikan kepada dia, dia pikul dengan setia. Orang yang tangguh itu adalah orang yang tidak meratapi problem dan tantangannya. Tetapi orang yang tangguh adalah orang yang mau mencari solusi untuk problem dan tantangannya itu. Dan ini yang harus kita lakukan agar tantangan yang kita hadapi itu kita mampu mengatasinya. Ada dua hal di sini yang kita mau pelajari, saudara. Yang pertama, kita mesti belajar dari siapa? Yang pertama, kita mesti belajar dari Tuhan. Ya. Karena Tuhan adalah guru yang paling hebat, yang bisa mengajari manusia secara sempurna. Saudara, bahwa kita perlu memahami Tuhan itu punya berjuta cara untuk menolong, untuk membantu kita. Namun manusia enggan untuk ditolong. Kecuali kalau mau pakai caranya dia, mau pakai konsepnya dia. Bagaimana cara Tuhan menolong harus seperti apa yang dia inginkan, bukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Coba kasih lihat lagi tayangan video yang kedua ya. Tayangan video ini ngajarin sama kita, saudara, bahwa ternyata kepedulian kita dengan orang lain itu bisa jadi menyelamatkan hidup kita. Amin. Ya, kalau mereka ego, masa bodoh amat, itu bukan urusan gue kok, itu barang berantakan di sana, bukan tanggung jawab saya kok. Apa yang terjadi, saudara? Mati dua-duanya, saudara. Tapi justru karena ada dorongan yang timbul di dalam hati pada waktu itu, ya kita anggap aja lah itu istrinya, ya, dia mulai memalingkan wajahnya untuk melihat orang yang sedang menghadapi problem, masalah, tantangan. Apa? Buah-buahan yang dibawa jatuh. Mungkin orang yang tua di situ kalau saya lihat, ya. Dan dia mulai membantu, dan itu menggerakkan hati pasangan hidupnya, ya mungkin saja sebut saja ini suami, untuk ikut menolong. Dan tak lama kemudian apa yang terjadi, saudara?
mungkin papan reklame ya, yang cukup besar. Itu kalau nimpa, jatuh tertimpa itu minimal masuk rumah sakit, ya, maksimal mati. Ya. Makanya Tuhan nggak ngajarin kita jadi orang yang egosentris. Segala sesuatu berpusat kepada diri kita sendiri. Kalau itu bukan kepentingan kita, kalau itu bukan urusan kita, masa bodoh amat. Tapi ternyata saudara, manusia nggak tahu tentang apa yang terjadi 1 detik ke depan. Nggak ada yang tahu. Kadang Tuhan kirim penyelamat melalui sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bukan urusan kita. Tetapi Tuhan bermaksud menolong kita lewat cara itu, caranya Dia. Tapi seringkali kita berpikir, dan bahkan sepertinya kita memaksa Tuhan, bahwa Tuhan wajib melakukan ini dan itu menurut apa yang menjadi keinginanku, untuk menjawab doa-doaku. Jadi yang Tuhan siapa saudara? Kalau seperti ini. Nah, Dia tetap Tuhan yang berdaulat, dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Karena bahkan hari-hari hidup kita belum ada, itu sudah tertulis. Dan Dia tahu persis. Maka kita jangan melampaui Dia. Ini testimoni dari seseorang, sebenarnya bukan seseorang, ada dua ya, suami istri yang selamat dari kecelakaan pesawat terbang dari salah satu maskapai. Kita tidak sebut nama di sini. Terjadi beberapa tahun yang lalu, dan itu memang betul-betul satu pesawat lewat. Dia bersaksi gini, bahwa sebenarnya dia harus berangkat menuju Pontianak, tetapi karena ada problem, ada tantangan yang mesti dia atasi, dia terpaksa nggak bisa berangkat, saudara. Dan itu menimbulkan rasa kesal, jengkel. Ya. Ini bukan berarti kita mensyukuri peristiwa kecelakaan itu terjadi, ya, bukan. Tetapi mereka bersyukur setelah terjadinya kecelakaan pesawat terbang jatuh. Mereka diluputkan Tuhan. Lewat apa? Lewat peristiwa yang tidak menyenangkan, yang menghambat perjalanan mereka, di mana mereka harus meng-cancel keberangkatannya. Otomatis tiket ya mungkin tidak hangus, tetapi kalau menjelang hari H semakin besar, bisa 50%, bisa 70% dipotong. Ini kan kerugian finansial, belum lagi kerugian waktu. Tapi ternyata saudara, ada maksud Tuhan di balik hal yang tidak menyenangkan. Maka seringkali saya sampaikan saudara, ketika sesuatu yang tidak enak, yang nggak bagus saudara, sedikit saja, itu sebenarnya Tuhan mau meluputkan kita dari sesuatu yang lebih besar yang seharusnya terjadi. Amin. Ya. Dan itu sudah seringkali disaksikan, saudara. Dan kami sendiri ngalamin itu, udah berulang-ulang kali, saudara. Ketika sesuatu peristiwa terjadi untuk stop perjalanan kami, ternyata selang 1-2 menit ke depan kami lihat di sana ada kecelakaan. Sekali lagi, bukan kita mensyukuri kecelakaan itu terjadi buat orang lain, tidak. Tetapi Tuhan luputkan ketika kita bersyukur. Nah, ini rasa syukur ini yang gak ada, saudara. Yang sedikit sekali manusia bisa ucapkan itu di saat peristiwa yang tidak baik terjadi. Saya mau kasih tahu saudara, kadang-kadang peristiwa yang tidak baik sekali lagi itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Amin. Bahwa Yahweh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Kita aminkan firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan menolong, dia pakai caranya dia. Dan dia gak bakal pakai caranya kita, saudara. Walaupun kita bisa paksa, tapi ada konsekuensi daripada ketika kita memaksa Tuhan. Ini terjadi waktu masa saya kanak-kanak, saudara. Jadi ada adik nenek saya. Dia pergi ke luar negeri, kalau nggak salah ingat saya ke Inggris waktu itu. Jadi nenek saya diminta bantuan untuk tinggal di rumah itu, menggantikan adiknya, saudara. Dan pada waktu itu ada keponakannya lagi yang datang minta kunci mobil. Ya, terus terang di zaman itu seperti mobil Mercy itu jarang, saudara. Ya, di Jakarta itu jangan seluruh Indonesia. Karena kalau di Jakarta aja satu mobil lewat itu belum tentu 1-2 jam lagi lewat di tahun 70-an. Ya, di tahun 70-an. Itu mobilnya Mercy, saudara. Ya, terbaru. Dia paksa, saya mau pakai. Apakah kamu bisa? Bisa. Nggak bisa, ini sudah dipesan, nggak boleh dikasih keluar. Jadi nenek saya waktu itu masuk kamar untuk istirahat, dia curi kunci mobil. Dan betul, saudara, terjadi celaka. Padahal sudah ada warning, kamu tidak bisa bawa mobil, tapi kamu paksa untuk membawa mobil. Akibatnya celaka. Akibatnya yang tidak baik dialami karena dia sudah memaksa daripada patron yang sudah dibuat, aturan yang sudah dibekukan atau dibukukan, itu ya. Dan masih banyak lagi lainnya, ya. Sebagai contoh-contoh, saudara. Jadi yang pertama tadi, kita harus mau belajar dari Tuhan, mau dibimbing sama Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Walaupun ada orang yang bilang, kamu harus merenungkan firman Tuhan, jadi nggak perlu baca firman. Oh, itu salah. Bagaimana mungkin kita bisa merenungkan firman kalau kita tidak membaca firman? Perenungan itu terjadi ketika kita membaca firman. Setelahnya, maka kita akan mendapatkan perenungan. Amin. Ya, oke. Yang kedua, yaitu belajar dari pengalaman. Kita mulai dulu dari bisnis retail. Ini makanan dan minuman. Saya nggak sebut dia punya brand, ya. Tapi dulu, kurang lebih tahun 80-an, brand yang ini nih, yang satu ini udah lebih dulu ada, saudara. Ya. Sebelum dia buka, dia mengadakan observasi, dia mengadakan eksplorasi, ya. Supaya apa, saudara? Supaya menghasilkan satu bisnis yang menguntungkan. Dan itu menjamur, mulai dari Jakarta dulu, menjamur di mana-mana. Dan kemudian merambah lagi ke kota-kota lain sebelum brand yang satu ada. Ya. Cukup berhasil, maju berkembang. Tapi ada waktu, kalau menurut testimoni yang saya dengar, mereka mengadakan riset 5 tahun sebelum mereka buka bisnisnya itu. Nah, brand yang kedua, dia nggak perlu lagi meriset, saudara. Dia tinggal mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh brand yang pertama tadi. Dan kita lihat perkembangannya juga tidak kalah. Bahkan, kalau menurut saya lebih maju.
Kita memang harus belajar dari pengalaman yang pernah kita alami, karena pengalaman itu juga merupakan guru yang terbaik bagi kita. Dan pengalaman ini bukan hanya pengalaman yang baik saja yang jadi guru buat kita, tetapi juga pengalaman yang buruk. Dan yang lebih hebat lagi, kalau kita mau belajar daripada pengalaman orang yang sudah mengalami, ya, maka kita tidak perlu melewati situasi yang buruk dulu untuk jadi guru buat kita. Karena pengalaman yang buruk itu sudah dialami oleh orang lain, maka kita tidak perlu melalui itu. Ini orang yang bijak, ini orang yang cerdas. Ya. Kalau bicara tentang pengalaman ini nanti berhubungan juga ketika orang itu sudah punya pengalaman, dia jadi orang yang berilmu. Ya. Dan yang selanjutnya, saudara, kalau bicara tentang belajar dari pengalaman, pengalaman yang kita alami secara pribadi atau pengalaman yang dialami oleh orang lain, ya, atau pengalaman yang kita pelajari dari seorang mentor, ini juga perlu. Karena mentor itu sudah lebih dulu, dia sudah punya pengalaman di situ untuk bermanuver, untuk bahkan berakrobatik. Nah ini, coba lihat dulu filmnya. Ya, ini video yang ketiga. Film yang singkat juga nih saudara. Ya, coba lihat. Awal-awalnya kan bodoh banget saudara, nggak bisa main bola, atau bisa pun hanya ya teknik-teknik yang seperti itu. Nendang bola pun nggak tepat sasaran. Dari hari lepas hari, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun, dia jadi punya banyak pengalaman. Dan ketika dia sudah punya banyak pengalaman, berarti dia jadi orang yang berilmu. Maka kita lihat saudara, sasarannya pun tepat dan sasarannya pun itu jebol. Saking kuatnya dia menendang. Nah, pengalaman yang dia alami adalah pengalaman belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari mentornya. Ya, ini perlu saudara. Ya. Walaupun mentor utama kita adalah Yesus, Bapa Yahweh. Amin. Amin. Tapi ada juga mentor di bumi ini yang harus diikutin. Ya. Karena mentor itu lebih dulu sekali lagi punya pengalaman. Tinggal di area mana yang kau mau dapat pengalaman di sana, sehingga Anda bisa pilih mentor yang mana. Kalau dalam dunia usaha ya tentunya harus cari seorang pengusaha yang sudah berpengalaman. Kalau Anda mau merintis gereja, mau buka pelayanan, ya Anda harus cari orang yang juga berpengalaman di situ. Ya. Karena nggak sedikit juga saudara orang-orang yang beruntung. Ya, begitu dilahirkan mata terbuka, sudah menjadi anak orang kaya, sudah menjadi anak yang orang yang berhasil. Tapi itu bisa dihitung oleh tangan. Ya. Tetapi berbahagialah kalau Anda bisa berjuang dari bawah dan mencapai puncak. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, namanya belajar itu nggak pernah berhenti. Kita berhenti belajar pada saat nafas kita terhenti. Dari waktu ke waktu kita harus terus belajar sampai jadi sempurna pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Amin.
Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.